Hai rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang menggunakan insulin dalam pengobatan diabetes, mungkin sebagian bertanya, apakah insulin yang dia pakai atau teman-teman pakai ini bisa di-stop, diganti dengan obat gula yang lain, yang mungkin obat minum maksudnya. Lalu jadi pertanyaan, apakah seumur hidup seseorang yang telah memakai insulin harus tetap memakai insulin? Nah, video kali ini membahas tentang topik apakah seseorang yang sudah terlanjur memakai insulin itu bisa menghentikan obat insulinnya. Nah, rekan-rekan, di video kali ini kita membahas tentang hal itu. Nah, sebelum kita jauh ke sana, mari kita bahas tentang insulinnya dulu. Nah, seorang yang tidak diabetes itu dalam tubuhnya mampu memproduksi insulin dengan cukup. Nah, pada waktu dia menderita diabetes, mungkin saja telah terjadi kerusakan sel beta pankreas. Nah, sel beta pankreas kerusakannya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan kerusakan ini makin lama, makin waktu, itu semakin banyak selnya yang mengalami kerusakan. Nah, tentu teman-teman yang menggunakan obat-obat tablet itu biasanya dosisnya makin lama makin besar mengikuti derajat kerusakan daripada sel beta pankreasnya. Nah, pertanyaannya, jika sudah memakai insulin dan rekan-rekan ada sebagian kepingin kembali kepada tablet, bagaimana cara mengubahnya? Nah, inilah rekan-rekan, kali ini dokter akan membahasnya ya. Pertama, kenapa kita memakai insulin? Mungkin rekan-rekan yang memakai insulin itu ketika mereka ini masuk rumah sakit lalu menderita penyakit yang cukup berat. Misalnya ketika itu mengalami sesak napas, baru diketahui bahwa jantungnya mengalami problem yang cukup besar, atau paru-parunya mengalami problem yang besar, atau karena diabetesnya gula darahnya naik, kesadarannya cukup mengalami gangguan, artinya kesadarannya mengalami penurunan, kemudian atau terjadi kelemahan daripada ginjal sehingga mengakibatkan mukanya bengkak, kemudian kakinya bengkak, semuanya badannya bengkak. Nah, keadaan-keadaan akut ini biasanya dokter memperbaiki dengan menggunakan insulin untuk mengaturnya. Nah, biasanya ketika gula darahnya sudah stabil dengan insulin, ada sebagian orang atau sebagian dokter yang meneruskan obatnya di rumah dengan menggunakan insulin. Kemudian ada juga sebagian rekan-rekan yang menggunakan insulin ketika dengan menggunakan tablet sudah tidak mempan. Artinya sudah memakai semua macam obat gula dengan berbagai kombinasi, dengan dosis yang sudah mencapai nilai maksimal, tetapi tetap saja tidak mencapai hasil yang diharapkan. Dalam hal ini mungkin HbA1c-nya cukup masih tinggi, kemudian gula darah puasanya juga masih cukup tinggi walaupun dengan berbagai kombinasi obat gula maupun dengan diet. Nah, inilah yang nanti menjadi persoalan. Ketika seseorang sudah memakai obat gula kombinasi dengan mengatur diet, sudah mencapai dosis cukup maksimal ya. Misalnya glimepiride-nya sehari sudah mencapai 6 mg dengan kombinasi metformin, lalu dengan diet yang rendah kalori, itu didapatkan HbA1c yang tidak mencapai nilai memuaskan, tidak di bawah 7, kemudian gula darah puasanya juga mungkin cukup tinggi ya, misalnya mencapai nilai di atas 150, sebaiknya memang pasiennya tetap menggunakan insulin. Artinya sudah pernah menggunakan obat-obat kombinasi obat gula oral, tapi ternyata hasilnya tidak membaik. Tentu teman rekan-rekan yang memakai insulin, kemudian stabil, kemudian mau kembali ke bentuk
tablet dengan pengalaman yang sebelumnya memang sudah tidak bisa mencapai nilai normal, memang sebaiknya tetap menggunakan insulin karena pengalamannya penggunaan kombinasi walaupun dosis maksimalnya tetap tidak bisa mencapai nilai yang baik. Jadi rekan-rekan yang mendapatkan insulin dengan cara seperti ini sebaiknya tetap menggunakan insulin. Yang kedua adalah jika rekan-rekan mungkin memakai insulin karena pernah dirawat di rumah sakit dengan keadaan yang berat, belum pernah menggunakan obat-obat gula tablet, ketika memang keadaannya sudah cukup baik, ginjalnya sudah mengalami perbaikan, jantungnya sudah mengalami perbaikan, dan mau pindah ke bentuk obat tablet tentu bisa ya. Kita mulai dengan obat memindahkan misalnya insulin diganti dengan golongan sulfonylurea seperti glibenclamid, glimepiride ya. Nah, tetapi tetap dalam pantauan, artinya ketika kita mengubah menjadi bentuk tablet, kita harus melakukan recheck ulang, yaitu misalnya bisa enggak mencapai gula darah puasa yang 100, artinya gula darah pagi sebelum makan. Jika kita bisa mendapatkan nilai gula darah puasa 100 ke bawah, tentunya perpindahan daripada insulin ke tablet ini bisa saja dilakukan. Walaupun misalnya seorang pasien tetap berkeinginan memakai insulin juga tidak jadi masalah. Jadi rekan-rekan, ada memang sebagian kita yang sepertinya anti dengan penggunaan insulin karena seperti kayak ketergantungan. Jadi rekan-rekan, kalau dokter mau menjelaskan sebenarnya penggunaan insulin sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketergantungan. Tetapi penggunaan insulin itu adalah substitusi untuk mengganti kekurangan insulin yang dimana kerusakan sel beta pankreasnya sudah sedemikian parah sehingga produksi insulinnya sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan. Artinya insulin sini kan dibutuhkan untuk sebagai pengantar daripada gula darah agar bisa masuk ke sel dan digunakan sel untuk kebutuhan kalorinya. Demikian rekan-rekan topik kita tentang apakah kita bisa mengganti insulin dengan obat tablet ataukah tidak. Bye.